Hai semua, kembali lagi di tangan Kasisma, karya siswa Risma. Nah, di tangan kali ini kita akan mewawancarai salah satu siswa Risma yang berbakat nih dalam menyerat lontar. Nah, penasaran kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kami ya di @officialduisma dan @osisduisma. Yuk disimak! Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat daripada untuk menyurat lontar itu sendiri. Jadi yang pertama di sini sudah barangkali tentu kita harus memiliki media tulisnya yaitu berupa lontar. Lalu yang selanjutnya ada media untuk menulis yaitu pengerupa. Setelah pengerupa, lalu kita membutuhkan satu kasuran kecil yang sering kita kenal lungke-lungke. Fungsi daripada lungke-lungke ini agar saat kita menulis lontar itu tepatnya menggunakan dulang agar tangan ini tidak merasa sakit. Karena dulang itu terbuat dari kayu, supaya tidak sakit tangan kita alasi dengan menggunakan lungke-lungke. Setelah lungke-lungke, kita membutuhkan dulang. Dulang yang baik ini adalah yang berukuran minimal seukuran susu, kalau tidak apa-apa. Lalu setelah itu sebagai pewarna alami sekaligus sebagai pengawet alami kita membutuhkan kemiri ya, atau dalam bahasa Bali disebut dengan tingkeh. Tingkeh ini kita proses ya, kita bakar hingga gosong hitam seperti ini, atau boleh kita dalam bahasa Bali itu kita disebut dengan nyanyah. Nyanyah itu kita menggoreng tanpa menggunakan minyak, karena di tingkeh ini mengeluarkan minyak sendiri. Dan setelah jadi seperti ini, fungsi daripada tingkeh ini sebagai pewarna alami ya. Jadi tingkeh ini akan masuk di bekas goretan-goretan tadi menggunakan pengerupa, dan warna ini bisa tahan sampai dengan ratusan tahun. Dan setelah itu untuk penjepit daripada lontar itu sendiri, kalau orang dulu-dulu menggunakan belik. Belik itu adalah alat penjepit lontar zaman dahulu, itu dibuat dari bambu. Bambu itu dilubangi di pinggirnya, di tengah-tengahnya itu, lalu lontar ini dimasukkan. Namun sekarang karena perkembangan zaman ya, kita bisa menggunakan ini ya, kurang lebih namanya binder clip kalau nggak salah ya. Binder clip ini kita gunakan, lebih mudah dicari dibandingkan dengan belik itu sendiri. Lalu setelah itu alat-alatnya sudah siap, lalu kita akan menulis lontar di media lontar itu sendiri. Baiklah teman-teman semuanya, jadi sekarang kita lanjut ke peraturan-peraturan ataupun pakem-pakem dalam menyurat lontar. Kita lihat dari posisi duduk. Posisi duduk yang baik dalam menyurat lontar itu bagi laki-laki adalah bersila, atau dalam agama Hindu disebut dengan Padmasana ya. Lalu untuk yang perempuan itu biasanya bersimpuh atau Vajrasana. Jadi setelah itu media lontar ini kita terlebih dahulu lihat lubangnya. Lubang daripada lontar ini terdiri dari 3 lubang. Jadi kita akan bertanya-tanya yang mana lubang pertama, yang mana namanya lubang A, lubang B, dan lubang C. Jadi caranya kita mengetahui daripada lubang A, B, dan C itu kita bisa ukur menggunakan penggaris ataupun jangkalan tangan. Karena ukuran daripada jarak daripada masing-masing lubang ini berbeda. Jarak antara yang di tengah dengan yang di kanan ataupun yang di tengah dengan di kiri itu berbeda. Jadi kita ukur menggunakan jengkalan boleh, penggaris boleh. Jadi kita ukur menggunakan tangan di sini, dan jarak yang di sampingnya itu berbeda. Jadi lubang yang di tengah dengan jarak lubang yang di samping, jika jaraknya lebih sempit berarti itu adalah lubang A. Jika lubang yang di tengah dengan jarak lubang yang di samping itu lebih lebar, itu disebut dengan lubang C. Berarti setelah itu kita mengetahui yang mana disebut lubang A, B, dan C. Lalu setelah itu kita lihat lontar ini berbentuk persegi panjang
dengan memiliki 4 garis di dalam. Jarak antara garis pertama dan pinggiran lontar itu tidak sama dibandingkan dengan garis yang berada di bawah dengan pinggiran lontar yang di bawah ini tidak sama. Lalu kita lihat, berarti kita menulisnya dari sebelah kiri ke kanan, kiri ke kanan, terus kiri ke kanan. Ya, jadi seperti itu bagian lontar yang saya perlihatkan sini. Lalu setelah itu sebelum kita menulis, kita harus berikan 4 garis. Ya, seperti di sini 4 garis yang tegak lurus. Itu 1, 2, 3, 4. Fungsi daripada garis-garis ini yaitu untuk memudahkan kita menyurat lontar. Karena seringkali kita lupa, setelah kita sampai di sini kita akan melangkari lubang di sini. Jadi tidak boleh, kita harus berhenti di sini lalu melanjutkannya di sini. Setelah itu cara memegang lontar. Di sini cara memegang lontar sebetulnya itu adalah seperti ini. Ya. Namun kembali ke nyamannya kita. Bagaimana nyamannya kita saat menulis lontar itu boleh. Jadi lontar yang baik saat menulis lontar itu kita harus memegangnya lebih daripada 1. Karena saat menulis lontar itu pisau tulis itu tajam agar tidak menembus tangan. Ya. Sebelum lanjut, di sini saya akan jelaskan kepada pengerupa. Ya, pengerupa di sini sangat bervariasi. Jenis-jenis pengerupa itu yang saya ketahui ada 2. Yang pertama ini adalah jenis pengerupa mejetume. Ya, pengerupa itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya pati dalam bahasa Bali atau gagang dalam bahasa Indonesia, atau boleh juga disebut dengan danganan. Terus setelah itu ada yang namanya cincin. Ini namanya cincin. Nah, setelah cincin itu kita beralih ke mata pisau. Pengerupa itu terdiri dari 2 mata pisau. Nah, seperti yang kita ketahui, jika pengerupa mejetume ini jarak antara mata pisau satu dengan mata pisau yang lainnya itu lebih dekat. Lain dengan pengerupa suntik. Ini namanya pengerupa suntik. Pengerupa suntik itu sama seperti pengerupa mejetume bagian-bagiannya. Namun seperti yang kita lihat, namanya suntik itu bayangan kita sudah pasti tajam, ya, namanya suntik, ya. Jarak antara mata pisau satu dengan mata pisau yang lain itu lebih jauh. Coba kita lihat, ya. Ini perbandingannya. Perbandingannya itu pengerupa suntik lebih lancip ujungnya, sedangkan pengerupa mejetume itu lebih tumpul. Ya, sekarang banyak orang bertanya, yang mana lebih bagus? Yang lebih bagus itu tergantung kita memakainya, yang mana lebih senang memakai, itu dipakai agar kita nyaman saat menulis lontar. Itu pengerupa. Ya. Setelah itu cara memegang lontar dan cara memegang pengerupa. Cara memegang lontar itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi cara memegang pengerupa itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita letakkan media lontar ini yang sudah kita pegang di atas jempol-jempol, ya. Kita cari posisi yang paling nyaman. Lalu kita memegang pengerupa seperti ini. Jika kita lihat, jika kita amati, posisi tangan ini hampir menyerupai daripada sikap mudra atau sikap tangan, yaitu Amusti Karana. Jadi sikap Amusti Karana itu adalah seperti ini. Ya, kita sikap tangan kita saat memegang lontar adalah seperti ini. Ya, jadi bisa kita amati dan kita simpulkan bahwa penyuratan lontar ini adalah salah satu gerakan yoga dalam agama Hindu yang sangat baik, ya, yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita amati lontarnya dulu apakah sudah benar penempatannya. Lalu kita cari posisi yang paling sempurna, yang paling nyaman. Lalu kita setelah jadi bagian kanan lontar ke miri yang sudah digosongkan. Player itu menggurui atau istilah Balinya nasikin segara. Dah.